Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil poster penelitian kami dengan judul memprediksi sisa umur ducting semen mill dalam industri semen dengan menggunakan metode elemen hingga. Perkenalkan, saya Andika Augusta Putra dengan partner saya yang bernama Muhammad Anafali. Di sini kami dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama ada Bapak Ani Rahmat STMT, kemudian yang kedua ada Ibu Oki Putri Prasuti STMT. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang yang mendasari penelitian kami yaitu pada PT Semen Indonesia merupakan industri produksi semen terbesar yang ada di Indonesia, di mana jika terjadi kerusakan pada alat, baik itu alat utama ataupun alat pendukung, maka akan terjadi kerugian yang cukup besar. Hal tersebut tentu saja dihindari oleh banyak industri yang ada di Indonesia, sehingga diperlukannya perhitungan sisa umur suatu komponen alat untuk menekan angka kerugian yang ada di pabrik tersebut. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian dari kami dengan menggunakan software ANSYS. Yaitu selanjutnya adalah proses pembuatan geometri ANSYS-nya. Yang pertama kita buat satu file folder. Di sini saya taruh di desktop. Selanjutnya kita buka ANSYS-nya. Nah, sebelum memulai kita pastikan dulu kita rubah tempat penyimpanannya pada dokumen yang telah kita buat. Dan kita juga bisa merename-nya di sini. Kita ganti dengan memungkinkan. Oke. Setelah itu kita klik pre-reference. Di sini saya ingin melakukan analisis thermal, sehingga saya di sini cawangkan. Oke, selanjutnya itu kita melakukan klik preprosesor. Di sini kita masukkan elemen yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan elemen mesh 200. Caranya kita hanya tinggal tombol add. Kita masukkan saja. Di sini kita cari di thermal mass solid dengan menggunakan 870. Untuk yang solid 70-nya. Untuk yang mesh-nya kita menggunakan yang not solve dan mesh phase 200. Lalu pada option mesh 200 kita ganti yang asalnya 2D line node kita menjadi ke quad node. Setelah kita melakukan elemen type, selanjutnya kita melakukan memasukkan material properties-nya, di mana ini tadi sudah saya masukkan nilainya. Kita memasukkan densitas, specific head, koefisien atau film koefisien jika diperlukan, dan juga thermal conduction. Ini ada di sini. Kalau ingin masukkannya seperti ini, kita masukkan conductivity yang isotropik. Setelah itu kita oke. Kalau tadi saya sudah memasukkannya, ini hasilnya. Setelah itu kita melakukan modeling. Yang pertama kita tombol modeling. Selanjutnya kita create key point in ActiveJS. Di sini saya menggunakan titik bantu untuk gambar awal saya, yaitu pada titik 0, 0, dan 0. Kita apply. Selanjutnya kita baru membuat gambar awal dari gambar saya yang berupa kotak. Di sini saya klik pada Y20. Kita apply. Dan kita masukkan ketika X-nya 20. Kita masukkan lagi ketika Y-nya
40 dan ketika X-nya 0. Nah, di sini akan terbentuk 4 titik yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita pilih line untuk membuat line dan kita buat garis lurus dari kedua titik tersebut. Setelah itu kita membuat area. Menggunakan area, arbitrary, dan byline. Yang kita gambar tadi menggunakan garis. Setelah kita pilih semuanya, maka kita akan klik OK. Setelah kita membuat areanya, maka selanjutnya yaitu adalah proses meshing. Ini kita tombol meshing, mesh tool, dan kita tombol yang byline. Kita pilih sisi yang berhadapan, kita apply. Kita masukkan berapa yang ingin kita bagi. Saya ingin menggunakan 20. Setelah itu kita apply, kita cari sisi yang berhadapan lainnya, kita apply, saya membagi juga dengan 20, selanjutnya kita OK. Selanjutnya kita tombol masternya lagi, seperti bilang, kita menggunakan mesh quad method dan kita lakukan mesh pada area yang kita gambar tadi. Tinggal di OK dan terbentuklah. Selanjutnya kita melakukan modeling agar menjadi bentuk yang 3D karena ini masih belum 3D. Ini masih 2 dimensi. Kita melakukannya dengan cara operate, extrude. Kita masukkan dulu bahan yang kita gunakan yaitu solid 70. Dan ini merupakan bagian atau pembagi. Kita OK. Selanjutnya kita lakukan extrude pada along normal pada area ini. Klik OK. Di sini kita masukkan panjangnya. Saya gunakan 1. Selanjutnya kita OK. Nah, dan ini akan menjadi 3D. Yang dimaksud pada elemen X is option no elemen 2 ini yaitu ada pada ininya. Ini akan menjadi dibagi 2. Jika tadi dimasukkan 20, maka ini juga akan dibagi menjadi 20 bagian. Setelah proses meshing, selanjutnya kita dapat melakukan pembebanan. Sini kita menggunakan solution, type, kita menggunakan transient. Kita cek solid and control-nya, pastikan masih kosong semua. Karena ini memang belum pernah di-run. Selanjutnya kita masukkan pin load-nya dan temperatur reference yang kita gunakan yaitu 275. Mohon maaf 20. Dan kita gunakan apply, kita masukkan pembebanan thermalnya dengan temperatur pada area. Saya gunakan area ini. Kita klik OK, membuat temperatur dan kita masukkan temperaturnya yaitu 90. Selanjutnya kita OK. Nah, selanjutnya kita konveksi. Harusnya terjadi 2 thermal, ada temperatur itu
itu biasa digunakan untuk yang konduksi dan konveksi. Ini yang konveksinya. Kita klik OK. Sini film koefisiennya kita tulis saja 5,7 sesuai dengan literatur yang saya gunakan. Di sini kami menggunakan temperaturnya sebesar 33. Selanjutnya kita OK. Selanjutnya kita masukkan ke load step option, ke menu output control, selalu print out, all item, dan every substep. Kita OK. Absolute track-nya kita nyalakan. Yang frekuensinya kita atur. Time and substep-nya pada step 1 dan iterasinya sebesar 100. Dan ini kita gunakan rem. Selanjutnya kita tulis komponen kita dengan folder bernama N-nya 1. Selanjutnya kita klik solve. Kita masukkan solve pada ls yang telah kita tetapkan, ls1, akan berakhir pada ls1. Tentunya kita OK. Jika sudah, kita akan membaca yang telah kita tandai. Kita buka General Postprog, Data File and Option. Kita browse data LTH-nya. Kita open. Kita OK. Misalnya kita baca file set. Misalnya kita ingin melihat menggunakan plot result, contour plot, dan nodal solo. Sini kita buka pada tampilan doc dan nodal temperatur, lalu kita OK. Nah, di sini dapat kita lihat hasil yang kita dapatkan, di mana titik biru ini merupakan suhu antara sekitar 20 dan yang merah merupakan 90. Selanjutnya itu adalah hasil dan kesimpulan sementara. Kemudian ini merupakan hasil sementara dari penelitian kami. Dapat dilihat yang pertama ini, gambar pertama menunjukkan meshing alat ducting dengan bahan ASTM A36 steel plate. Kemudian yang kedua ini merupakan gambar distribusi temperatur dari bahan ASTM A36 steel plate. Nah, dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis yang didapatkan pada waktu 1 jam pertama bahan ASTM A36 steel plate menunjukkan distribusi temperatur minimal 20 derajat Celcius dan maksimalnya 90 derajat Celcius. Kemudian rencana selanjutnya, yang pertama melakukan analisis thermal dengan menggunakan variasi suhu terhadap waktu. Kemudian yang kedua
melakukan pembebanan struktur. Kemudian yang ketiga menyusun analisis hasil, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan dari penelitian kami. Dan ini beberapa referensi yang kami ambil untuk menunjang penelitian kami. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.